Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intana Lufi Aziza dengan NIM 005. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis. Pada materi ini dijelaskan bahwa pengguna teknologi dalam pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari berbagai teori belajar yang menjadi dasar atau landasannya. Teori-teori ini membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Teori pertama adalah teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Teori ini menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari stimulus dan respons. Dalam pembelajaran berbasis information and communication technology, teori ini dapat diterapkan melalui latihan soal, kuis interaktif, atau pemberian umpan balik langsung, sehingga siswa dapat mengetahui hasil belajarnya secara cepat. Selanjutnya ada teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Shiffrin. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi diterima, disimpan, dan diingat oleh siswa. Dalam hal ini, penggunaan media seperti video, animasi, atau presentasi interaktif sangat membantu siswa dalam memahami dan mengingat materi. Kemudian terdapat teori kognitif dari Rebox-Magne yang menekankan bahwa pembelajaran harus disusun secara sistematis dan bertahap. Gagne juga mengemukakan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dipadukan dengan teknologi agar siswa lebih mudah memahami materi. Selain itu, ada teori sistem dan desain pembelajaran dari Gagne dan Briggs yang menekankan pentingnya perencanaan pembelajaran yang terstruktur dalam pembelajaran ICT. Guru perlu merancang media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar hasilnya maksimal. Berikutnya ada teori konstruktivisme sosial dari John Dewey yang menekankan bahwa belajar terjadi melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam pembelajaran ICT, siswa dapat belajar melalui diskusi online, kerja kelompok, dan proyek kolaboratif. Kemudian ada teori kognitif sosial dari Albert Bandura yang menyatakan bahwa siswa belajar melalui pengamatan dan peniruan. Media seperti video pembelajaran atau simulasi sangat efektif untuk menunjukkan contoh nyata kepada siswa. Selanjutnya, teori scaffolding dari Lev Vygotsky menjelaskan bahwa siswa membutuhkan bantuan atau dukungan dalam proses belajar. Dalam ICT, bantuan ini bisa berupa tutorial, petunjuk interaktif, atau bimbingan dari guru secara bertahap. Ada juga teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang mengatakan bahwa kemampuan berpikir siswa berkembang sesuai tahap usianya. Oleh karena itu, penggunaan ICT harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Berikutnya adalah teori discovering learning dari Jerome Bruner yang mendorong siswa untuk menekankan pengetahuan sendiri. Dengan bantuan teknologi, siswa dapat melakukan eksplorasi melalui internet, simulasi, atau aplikasi pembelajaran. Yang terakhir, terdapat teori multiplane intelligence dari Holt
Gardner, yang menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Media ICT memungkinkan guru menyelesaikan berbagai jenis pembelajaran seperti video visual, audio, maupun praktik, sehingga semua siswa dapat belajar sesuai dengan gaya mereka. Dalam materi ini juga dijelaskan tentang implikasi teori belajar terhadap integrasi, yaitu guru harus memilih strategi yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika materi bersifat jelas dan terstruktur, maka pendekatan objektivisme dapat digunakan. Namun, jika mereka bersifat kompleks dan membutuhkan eksplorasi, maka pendekatan inquiry lebih tepat digunakan. Sebagai kesimpulan, berbagai teori belajar tersebut sangat penting untuk mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Dengan memahami teori-teori ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.